Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Resti Pujianti pada pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu berada di dalam kesehatan serta bisa terus semangat untuk mempelajari hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Setelah sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh beserta keseimbangan energi dan perhitungannya bagi tubuh, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Sebelum berlanjut, di sini saya memiliki dua gambar. Yang pertama, ada gambar orang yang kurus dengan memakan buah-buahan. Kemudian, gambar kedua, setelah orang tersebut terus makan dan memakan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, orang tersebut menjadi gemuk. Lantas, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada makanan yang kita makan sehingga berpengaruh terhadap berat badan kita? Seperti itu. Nah, sebelum kita berlanjut, kita harus tahu dulu mengenai sistem pencernaan, yaitu mengenai pengertian sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar atau masih dalam bentuk makromolekul menjadi bentuk yang lebih halus atau mikromolekul. Serta sederhana sehingga ketika bahan makanan sudah dalam bentuk sederhana, maka dapat diserap sari-sari makanannya dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah organ-organ dari sistem pencernaan. Dari mulai atas ada rongga mulut, kemudian masuk ke faring, ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, lalu sisa-sisa makanan nanti dibuang melalui anus. Mari kita ulangi ya. Yang pertama tadi apa? Nomor 1 adalah bagus. Nomor 1 itu mulut. Nomor 2 kerongkongan. Bagus. Nomor 3 itu adalah lambung. Kemudian nomor 4 itu usus halus. Nomor 5 itu usus besar. Dan terakhir anus. Seperti itu. Yang pertama ada rongga mulut. Kira-kira bagaimana sih makanan dicerna dalam rongga mulut? Ternyata terdapat 2 jenis pencernaan makanan pada rongga mulut. Ada yang secara mekanis dan ada yang secara kimiawi. Kalau secara mekanis berarti makanan dilebur, dihancurkan dari bentuk yang besar ke bentuk yang kecil. Kalau misalnya secara kimiawi berarti makanan diberi enzim sebagai biokatalisator, seperti itu. Nah, untuk secara mekanis, yang berperan di dalam rongga mulut itu adalah gigi serta lidah. Kemudian untuk secara kimiawi ada kelenjar air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai gigi manusia. Ada 3 kelompok gigi manusia. Yang pertama ada gigi seri dengan karakteristik berbentuk pahat dan berfungsi untuk memotong makanan. Nah, ini untuk gigi seri. Kemudian ada gigi taring, bentuknya itu lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Untuk gigi taring. Kemudian yang ketiga ada gigi geraham. Nah, kalau gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Ini gigi geraham. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya seperti itu. Kemudian di sini materi selanjutnya adalah jumlah gigi pada manusia. Ternyata pada anak-anak dan orang dewasa, jumlah giginya itu tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk anak-anak, giginya itu masih berupa gigi susu dan berjumlah 20 buah dengan terdiri dari 8 buah gigi seri, kemudian 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham, dan untuk orang dewasa, giginya itu bersifat gigi permanen yang berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 buah gigi geraham, seperti itu. Nah, untuk gambar di sampingnya ini terdapat bagian-bagian gigi.
Mulai dari mahkota, ada leher gigi, akar gigi atau radix, ada email, ada dentin, ada pulpa, dan ada sementum. Seperti itu. Nah, yang pertama itu ada mahkota gigi. Mahkota gigi merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. Kemudian ada akar gigi atau radix merupakan bagian gigi yang tertanam ke dalam. Kemudian ada email yang merupakan lapisan pada gigi. Kemudian ada dentin. Nah, pada dentin ini atau tulang gigi terdapat saraf-saraf. Kemudian ada pulpa dan ada sementum. Kalau sementum merupakan bagian gigi yang melekatkan gigi pada gusi. Seperti itu ya. Yuk diingat kembali. Silakan jawab soal-soalnya ya. Selamat bagi kamu yang dapat menjawab sempurna, berhak mendapatkan hadiah utama berupa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk dan telur serta rendang. Jadi, jangan lupa dijawab ya soal-soalnya. Kemudian, untuk selanjutnya ada lidah. Kira-kira apa aja sih fungsi dari lidah? Yang pertama adalah mengatur makanan di dalam mulut, kemudian membantu menelan makanan, kemudian mengecap rasa makanan, dan membantu mengucapkan kata-kata. Kemudian ada bagian-bagian dari lidah. Yang pertama ada papila. Papila itu merupakan tonjolan-tonjolan di permukaan lidah. Kemudian yang kedua ada syaraf pengecap yang terdapat pada papila. Nah, cara kerja dari lidah ini adalah makanan dan minuman merangsang ujung-ujung syaraf pengecap yang terdapat di bawah papila. Rangsangan kemudian diteruskan ke otak, kemudian otak memproses, dan kamu dapat merasakan segala rasa makanan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada salipa atau kelenjar ludah. Fungsi dari salipa sendiri yaitu untuk mensekresikan air liur ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, tentunya secara enzimatis ya, kemudian membunuh dan menjaga keadaan mulut. Nah, untuk kelenjar salipa terdiri dari sel sekretoris. Sel sekretoris ini mensekresikan enzim petialin atau amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian yang kedua ada mukosa. Nah, mukosa itu merupakan lendir pada mulut, seperti itu. Nah, untuk kelenjar ludah sendiri ternyata disuplai dari beberapa kelenjar yang terdapat pada mulut. Yang pertama ada parotid gland atau kelenjar parotis yang terdapat pada kelenjar dekat telinga. Kemudian ada sublingual gland atau kelenjar sublingual yang sumbernya itu dari bawah lidah kita. Kemudian ada submandibular gland, yaitu kelenjar yang berada di bawah atau yang berada pada rahang bawah kita, seperti itu. Nah, untuk kandungan salipa sendiri ada air, kemudian tadi mukus, enzim amilase, dan zat antibakteri. Yang selanjutnya adalah faring. Nah, kalau faring ini merupakan faring. Nah, faring ini terbentang dari dasar tengkorak ke esofagus, kemudian berhubungan dengan rongga hidung, mulut, dan laring, dan saat menelan, laring itu tertutup, jadi makanan masuk ke kerongkongan. Nah, ini untuk faring sendiri ada nasofaring. Nasofaring berarti faring yang berhubungan atau yang menghubungkan antara saluran hidung ke tenggorokan. Kalau misalnya orofaring berarti dari mulut ke kerongkongan. Kalau laringofaring berarti perbatasan atau muara dari rongga-rongga di atas, apakah sesuatu itu akan masuk ke tenggorokan atau akan masuk ke kerongkongan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan ini, makanan menuju lambung dan dibantu karena adanya gerak peristaltik atau gerak dorongan pada kerongkongan. Hal itu dikarenakan karena kerongkongan sendiri itu, strukturnya itu terdiri dari otot-otot yang bekerja sama sehingga bisa berkontraksi dan mendorong makanan menuju ke lambung. Seperti itu ya.
Di sini ada gerakan peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Kemudian selanjutnya ada lambung. Nah, setelah tadi dari mulut, masuk ke faring, kemudian ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Nah, bagian lambung sendiri itu, kalau misalnya lambung ini dibagi atau ada bagian-bagiannya ya. Nah, kalau perbatasan antara kerongkongan dengan lambung disebut kardia. Kalau misalnya bagian lambung yang ini disebut fundus, kalau misalnya lambung bagian ini disebut fundus, kalau misalnya batas antara lambung dengan usus halus disebut pilorus. Di sini terdapat katup agar makanan tidak masuk lagi ke lambung seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk lambung sendiri ini terdiri dari serabut otot longitudinal, selabut saraf melingkar, serabut saraf melintang, lapisan mukosa, dan lapisan submukosa. Nah, di lambung sendiri terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Untuk secara mekanik berarti lambung berkontraksi untuk menggiling makanan yang masuk dari esofagus tadi. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan lambung dengan adanya pencernaan mekanik karena mungkin ketika kita mencerna makanan tidak halus ketika kita mengunyahnya di mulut. Jadi, untuk makanan yang belum halus kemudian bisa dihaluskan di lambung dan akan menjadi bubur atau kim seperti itu. Untuk nantinya memudahkan untuk diserap oleh tubuh. Kemudian selanjutnya ada pencernaan secara kimiawi. Tentunya kalau pencernaan secara kimiawi berarti dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Dan di lambung juga terdapat getah lambung. Yang pertama itu ada asam klorida, kemudian ada enzim pepsin, dan juga ada enzim renin. Seperti itu ya. Nah, untuk asam klorida ini fungsinya dalam lambung adalah untuk membunuh bibit penyakit. Kalau misalnya pepsin, enzim pepsin, itu mengubah protein menjadi pepton. Dan untuk enzim renin, mengubah susu menjadi kasein. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa ya dijawab pertanyaan-pertanyaan setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi. Kalau misalnya benar, berarti selamat, kamu pintar. Kamu berhak mendapatkan hadiah 1 unit motor balap. Tapi ambil ya di tokonya masing-masing. Selamat menjawab. Kemudian yang selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Nah, yang pertama ada usus 12 jari. Panjangnya itu sekitar 1 sampai 3 meter. Kemudian, enzim-enzim pencernaan pada usus 12 jari atau duodenum ini adalah enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian, ada enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Di jejunum juga terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada enzim maltase. Setelah tadi amilum diubah menjadi maltosa, oleh enzim maltase, maltosa tersebut diubah menjadi glukosa sehingga dapat diserap. Kemudian 2 enzim sukrose berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, artinya menjadi monosakarida. Kemudian ada enzim laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Kalau misalnya ileum ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan seperti tadi, karbohidrat, berarti karbohidrat dalam bentuk sederhananya adalah glukosa, fruktosa, pokoknya yang monosakarida agar bisa diserap oleh tubuh. Kemudian untuk protein berarti dalam asam amino, untuk lemak berarti dalam asam lemak, kemudian vitamin bisa langsung diserap,
Dan pada ileum ini terdapat villi untuk membantu penyerapan nutrisi-nutrisi tersebut. Kemudian ada usus buntu. Nah, perbatasan antara ujung usus halus menuju ke usus besar ada yang dinamakan dengan usus buntu. Yang sedikit menjuntai ini adalah usus buntu. Nah, kalau misalnya usus buntu ini disebut juga dengan umbai cacing, yang kegunaannya itu sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Kemudian selanjutnya ada usus besar atau kolon. Nah, berarti tadi dari intestinum atau dari usus halus, makanan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, ternyata di usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Kemudian di sini juga terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli agar bahan makanan atau sisa-sisa dari makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh maka akan dibusukkan di sini. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan tadi itu disimpan di rektum. Nah, selanjutnya adalah anus. Ketika tadi rektum sudah penuh dengan sisa-sisa makanan, maka kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Kalau di sini anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja yang merupakan ampas makanan dari sisa proses pencernaan. Bisa dilihat ya, ini merupakan anus. Kemudian selanjutnya, sistem pencernaan pasti tidak akan lepas dari kerja dari kelenjar pencernaan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kelenjar pencernaan adalah organ pada manusia yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk dapat membantu proses pencernaan pada makanan. Di mana fungsi dari enzim-enzim ini itu sebagai biokatalisator, artinya untuk mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi pada prosesnya, seperti itu ya. Kemudian untuk macam-macam dari kelenjar pencernaan sendiri, yang pertama ada kelenjar ludah yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian ada kelenjar lambung, tadi kan mensekresikan beberapa enzim dan juga beberapa zat. Tadi juga sudah dijelaskan, kemudian kelenjar usus halus sudah dijelaskan. Yang keempat ada kantong empedu dan hati, dan yang kelima ada kelenjar pankreas. Berarti ini ada hati, kemudian ada empedu, kemudian di sini ada, di bawah lambung ada pankreas. Nah, yang pertama, yang selanjutnya adalah hati atau hepar. Nah, untuk berat hati ini adalah 1,5 kg atau 2,5% dari berat tubuh seseorang. Itu berat hati. Kemudian untuk letaknya itu terdapat pada rongga perut kanan bagian atas. Nah, ini ya, hati rongga perut kanan bagian atas. Berarti di atasnya empedu ya, seperti itu. Kemudian hati ini memiliki dua lobus atau dua ruangan. Ada lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Nah, fungsi dari hati ini yang pertama adalah menghasilkan enzim arginase atau yang berperan dalam urea. Kemudian ada mendegradasi sel darah merah. Untuk sel-sel darah merah yang rusak nanti akan dirombak di hati dan akan digunakan atau akan menjadi bilirubin, biliverdin, dan urobilin seperti itu. Kemudian ada mendegradasi insulin. Nah, kelebihan insulin ini berperan dalam mengolah atau menyeimbangkan glukosa seperti itu. Kemudian ada mendegradasi amonia, kemudian ada mendegradasi zat toksin atau zat racun untuk tubuh dan mensekresikan getah empedu. Nah, dan nanti berhubungan dengan kantung empedu yang berada di bawah hati. Selanjutnya ada empedu. Nah, kalau kantong empedu ini menempel di hati sebagai tempat menampung cairan empedu. Jadi di dalam kantung empedu terdapat cairan empedu.
Nah, empedu ini dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang tua atau rusak oleh hati. Jadi, ketika sel darah merah yang rusak, sel darah merah tersebut dirombak di hati, kemudian jadilah empedu seperti itu. Cairan empedu. Nah, cairan empedu ini akan dialirkan ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Nah, pengeluaran cairan empedu dipengaruhi oleh hormon kolesistokinin. Dan hormon ini dihasilkan oleh duodenum. Sehingga pencernaan pada usus halus ini menjadi netral. Kan tadi asalnya dari lambung, pH lambung kan asam, dan harus dinetralkan. Jadi di duodenum ini dinetralkan dengan sifat empedu yang basa, kemudian jadi netral seperti itu. Nah, untuk sifat dari empedu sendiri ini berwarna hijau karena mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin. Nah, pigmen-pigmen ini itu yang membantu mencerna lemak atau pencernaan lemak. Kemudian pahit dan bersifat basa dengan pH 7,4 sampai 8,5 seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian dari empedu pada kantong empedu sendiri bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Di sini bisa dilihat ya bagian-bagiannya. Nah, untuk yang corpus vesica valea ini itu berfungsi dalam menghasilkan cairan empedu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pankreas yang terdiri dari sel-sel pankreas. Kemudian pankreas ini itu menghasilkan kelenjar dan terletak di rongga perut di dekat lambung. Tadi berada di bawah lambung ya. Nah, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum, yaitu enzim amilase, enzim tripsinogen, enzim lipase, dan NaHCO3. NaHCO3 ini yang berperan nanti di duodenum untuk menetralkan nutrisi yang telah dicerna seperti itu. Kemudian, sekresi enzim dari pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin. Kemudian hormon sekretin ini dihasilkan oleh duodenum pada saat makanan masuk ke duodenum. Duodenum ini merupakan usus 12 jari. Nah, untuk bagian-bagian dari pankreas sendiri di sini ada kepala pankreas, kemudian ada kelenjar pankreatik, ada lobulus, ada badan pankreas, dan ada ekor pankreas. Di sini juga kan berhubungan juga dengan ada saluran empedu seperti itu ya. Dan pankreas ini itu juga berhubungan dengan duodenum karena tadi kerjanya juga saling mendukung dengan duodenum seperti itu ya. Kemudian, nah di sini terdapat beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah pencernaan pada hewan memamah biak atau ruminansia. Nah, contoh dari hewan ruminansia ini yaitu sapi, kambing, kelinci, dan juga domba yang dapat mengunyah makanannya hingga 2 fase. Itu uniknya hewan ruminansia. Jadi setelah makanan dikunyah, masuk ke lambung, kemudian nanti ketika beristirahat, makanan tersebut akan kembali lagi ke mulut dan masuk ke lambung lagi. Jadi ada 2 fase pencernaan. Dan juga untuk pencernaan hewan ruminansia ini itu terdapat enzim khusus, yaitu enzim selulosa, yang akan mengubah makanan yang dicernanya. Kan kalau misalnya hewan ruminansia ini mencerna seperti rumput-rumputan, nah enzim yang berperannya itu adalah enzim selulosa, seperti itu. Nah, untuk organ-organnya bisa dilihat ya, ada mulut, kerongkongan, ada lambung. Lambung terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian ada intestin atau usus halus. Nah, untuk selanjutnya ini ada kelainan dari sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah diare. Kemudian ada gastritis atau radang gastro atau radang perut. Kemudian ada konstipasi, artinya sulit buang air besar karena kekurangan mengkonsumsi serat. Kemudian ada hemoroid atau wasir atau pembengkakan pada jaringan yang terdapat pada lubang anus. Kemudian ada appendicitis atau radang apendis atau usus buntu, kemudian ada tukak lambung, kemudian ada radang usus buntu, ada sariawan karena kekurangan vitamin C,
dan juga ada folik seperti itu. Silakan dipelajari mengenai kelainan dari sistem pencernaan. Nah, dari awal sampai akhir ternyata makanan yang kita konsumsi akan dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi, mulai dari mulut kita. Pada mulut dapat disimpulkan bahwa makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dengan menggunakan gigi, dikunyah dengan menggunakan gigi, dan dicampurkan dengan menggunakan lidah, dan secara kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah atau saliva yang berada di dalam mulut, sehingga misalnya karbohidrat akan mengubah polisakarida menjadi disakarida. Seperti itu ya. Nah, kemudian makanan yang berubah dari disakarida, tadi di mulut itu terdapat enzim petialin atau enzim amilase yang merubah amilum atau zat yang terdapat pada karbohidrat atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Seperti itu. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan, didorong dengan menggunakan gerakan peristaltik, masuk ke lambung, di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya itu adalah aktivitas dari otot-otot yang terdapat pada lambung, sehingga makanan yang belum halus tadi dicerna di mulut bisa dihaluskan kembali di lambung, dan makanan menjadi bubur atau kim atau kimus seperti itu. Dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim yang berada di lambung dan masuk ke usus halus, di 3 bagian usus halus, dan masuk ke usus besar untuk kemudian dibuang menuju anus seperti itu ya. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya dalam belajarnya, kemudian jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Semoga setelah kita mempelajari mengenai sistem pencernaan ini, kita bisa semakin menyayangi organ-organ sistem pencernaan pemberian dari Tuhan, kemudian kita bisa mengonsumsi atau kita bisa mengonsumsi makanan yang sehat agar tubuh kita tetap sehat seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.